Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Yoga Learning English. Em, Kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian tengah semester bahasa Inggris tingkat lanjut ya. Untuk kelas 12. Namun sebelum kita lanjut, mohon kita subscribe dulu ya channel ini. Karena sebentar lagi kita akan mencapai 1 juta subscriber anak-anak ya. Jadi mohon subscribe channel Mr. Yoga Bahasa Inggris, Learning English. Mari kita sama-sama mengalahkan Mr. Beast. Oke, lanjut garing ya. Oke, ini adalah materi yang akan Bapak teskan di PTS nanti ya. Aduh, ini berisik banget nih, tukang apa lagi? Oke, lanjut ya. Materi yang akan Bapak teskan di PTS nanti adalah yang pertama sudah jelas tenses, karena sudah beberapa minggu kita hampir sebulan malah belajar tenses terus ya, bolak-balik sampai Anda paham ya. Tensesnya itu terdiri dari past, present, and future. Anda harus paham verb apa yang digunakan, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Kalau past kan lampau ya. Jadi kalau di sana ada keterangan lampau, berarti Anda harus isi dengan verb 2. Karena past itu menggunakan verb 2. Lalu to be yang digunakan oleh past, present, and future itu apa? Kalau past kan was, were. Kalau present Aramis. Aramis digunakan untuk apa ya subjeknya. Kemudian future itu menggunakan will be ya. Kemudian tenses itu akan ditingkatkan lagi kompleksitasnya dengan mendapatkan varian continuous. Jadi nanti ada past continuous tense, present continuous tense, dan future continuous tense. Kemudian ada perfect tense-nya juga. Ingat ya, kalau past continuous tense itu kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus didampingi dengan induk kalimatnya. Jadi seperti apa? Dibuka-buka lagi ya catatannya. Kemudian kita akan mempelajari passive voice. Passive voice kalimat pasif, ciri-cirinya di sana ada kata by ya. Di sana ciri-cirinya ada kata by. By artinya oleh. Jadi kalau ada soal titik-titik by siapa? Nah, berarti itu udah pasti rumusnya formatnya passive voice ya. Sedangkan kalau passive voice itu ciri khas rumusnya adalah dia be ditambah verb 3. Gitu. Cuman be-nya kadang beda-beda. Kalau pas pakainya be-nya was, were, ya kan? Aduh, gimana nulis was, were. Gitu loh, ya. Gitu kan? Kalau present be-nya itu Aramis. Are, am, is. Aduh, maaf tulisannya jelek ya. Kalau future itu be, will be gitu biasanya ya, will be. Verb 3-nya ini Anda harusnya sudah hafal banyak kosakata verb 3 karena kan kita di kelas sudah hafalan terus ya. Anda sudah setoran hafalan irregular verb, verb 1, verb 2, verb 3. Harusnya Anda sudah banyak hafal ya. Kemudian selanjutnya yang ingin Bapak teskan di dalam PTS nanti adalah irregular verb. Nah, Anda harus hafal misalkan begin, verb 1, verb 2-nya began, verb 3-nya began. Swim, swam, swam. Drink, drank, drank. Do, did, done. Go, went, gone. Kemudian apalagi? See, saw, seen. Pokoknya kata-kata yang mudah lah, yang sehari-hari lah. Jadi jangan pusing ya. Pokoknya kata-kata sehari-hari aja. Eat, ate, eaten. Makan. Itu artinya ya. Kentinya sudah tadi ya. Poetry. Nah, poetry and imagery. Ini yang terakhir kali kita pelajari ya. Poetry and imagery. Nanti akan ada pembahasan soal tentang puisi dan pencitraan, penggambaran. Imagery itu artinya penggambaran. Kita masuk ke slide selanjutnya, tenses. Nah, tensesnya itu past tense, ada ya simple past, ada past continuous tense. Present, simple dan continuous, future, simple dan continuous. Contoh soalnya nanti begini. My sister bla 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 her homework every day. Nah, kata kuncinya adalah every day. Kalau di sana menggunakan every day, berarti artinya rutinitas kan? Rutinitas itu masuk ke dalam verb 2. Jadi, my sister bla 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 her homework every day. Kalau di sana menggunakan every day, berarti artinya rutinitas kan? Rutinitas itu masuk ke dalam verb 2. Jadi, my sister bla 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 her homework every day. Kalau di sana menggunakan every day, berarti artinya rutinitas kan? Rutinitas itu masuk ke dalam
Simple present tense. Aduh, present. Nah, dia masuk ke simple present tense. Simple present tense ciri-cirinya menggunakan verb 1. Yang mana yang menggunakan verb 1? Antara do dan does. Kalau ini jangan dipilih ya. Kita perhatikan lagi, subjeknya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, verb satunya itu ditambah s atau es. Jadi yang mana yang betul? Yang B. Gampang kan ya? Kemudian masuk ke contoh soal kedua. I bla 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 for the exam when the power went out. Nah, when the power went out ini dia menggunakan verb berapa? Verb 2. Gitu ya. Verb 2 ciri-ciri past tense. Berarti kalau di situ ada past tense, di sini ada continuous tense. Mana yang menunjukkan past continuous tense? Yaitu was studying. Begitu ya. Ya kurang lebih gini lah. Contoh-contoh soalnya kurang lebih gini. Gampang, nggak ada bacaan panjang. Jadi semuanya full grammar semua ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah irregular verbs. Irregular verbs. Bagi Anda yang sudah hafalannya banyak, setorannya banyak, pasti tidak akan kesulitan ya untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan irregular verbs. Ya, seperti siapa ya kemarin banyak ada yang sekali setoran sampai 23 irregular verbs loh. Itu kan luar biasa ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Contoh soal yang berkaitan dengan irregular verbs. Ini Anda harus belajar terus irregular verbs karena itu dasar dari pembelajaran ya. Complete irregular verbs below. Lengkapi. Nah, see itu verb 1. Verb 2-nya apa? So. Oke. Jadi yang ini jangan dipilih. See so. Verb 3-nya seen. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Lanjut nomor selanjutnya. Complete irregular verbs below. Drink. Verb 1. Verb 2-nya apa? Drank. Verb 3-nya drank. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang lah ya. Hafalkan. Di rumah harus hafal. Selanjutnya adalah passive voice. Kalimat pasif. Ini adalah contoh kalimat pasif yang nanti akan keluar di PTS Bahasa Inggris tingkat lanjut. The cake bla 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 by mother yesterday. Nah, di sini kan ada by. Ini adalah ciri-ciri dari passive voice ya. By artinya oleh. Ini ciri-ciri dari passive voice. Gitu anak-anak. Kemudian passive voice kan banyak jenisnya, ada present, ada past, ada future ya. Kemudian kita identifikasi lagi di sini dia menggunakan yesterday. Yesterday kan artinya lampau ya, sesuatu yang sudah lewat, sudah berlalu. Kalau sudah berlalu berarti masuk ke dalam past tense. Ini gimana tulisan past tense-nya susah ya. Dia masuk ke dalam past tense. Kalau past tense dia berarti menggunakan verb do. Bukan verb 2 juga. Dia menggunakan to be-nya adalah was atau were. Kalau past itu menggunakan to be-nya was atau were. Kalau verb-nya udah pasti verb 3 ya. Pasif itu udah pasti verb 3. Jadi yang mana yang menggunakan was atau were? Yang C dong. The cake was baked by my mother. Gitu, gampang ya. Soal selanjutnya di sini ada by, berarti udah pasti passive voice. Passive voice itu udah pasti rumusnya adalah be plus verb 3. Nah, cuman be-nya ini harus kita tentukan dia apa, present, past atau future nih. Cara menentukan dia jenis kalimatnya apa, lihat aja di sini. Everyday. Everyday kan artinya rutinitas, setiap hari. Kalau setiap hari, kalau rutinitas kita pakainya present tense ya. Present. Nah, kalau present tense dia to be-nya apa? To be-nya adalah are, am, is. Aramis to be-nya. Kita lihat di sini subjeknya yang cocok dengan to be itu apa? Kalau the letter berarti tunggal. Kalau tunggal to be-nya pasti is dong. Berarti is plus verb 3.
Yang mana yang is ini sudah ada? Is delivered verb 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Sesimpel itu anak-anak. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah tentang poetry. Nanti soal-soal yang berkaitan dengan poetry bentuknya kurang lebih akan seperti ini ya. How many lines are in the poetry? Ada berapa lines di poetry tersebut? Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 4. How many stanzas in there? Is there? Stanzasnya ada berapa? Ini kenapa ada? Ini kayaknya salah tipe nih, maaf tipe ini. Ada berapa stanza? Hitung berapa stanza. Udah tahu kan arti lines dan stanza itu apa artinya ya? Kemudian what is rhyme of the first stanza? Rimanya apa? Rima ini adalah A, B, red, blue, sweet, you. Nah, salah ini bukan A lagi, ini B. Maaf, sorry. Ini berarti U sama dengan blue, berarti B ya. A, B, C, B. Aduh, nggak jelas lagi tulisan B-nya. A, B, C, B. Gitu ya anak-anak. Red, blue, sweet, U. Pokoknya akan saya tanyakan adalah lines, stanza, and rima. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang imagery. Nanti ada soal tentang imagery yang keluar ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. The underlined words are using imagery titik-titik. Nah, ini kata yang digaris bawahi dia menggunakan imagery jenis apa? Sugar, gula, sweet, manis. Nah, gula dan rasa manis dirasakan oleh indera apa? Indera pengecap. Indera pengecap apa bahasa Inggrisnya? Taste, sense of taste. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nah, kalau misalkan roses ini menggunakan imagery apa? Visual. Ya, penglihatan karena mata kita akan membayangkan suatu mawar yang berwarna merah saat membaca kalimat ini. Jadi visual gitu. Gampang lah ya. Oke, sekian aja pembahasan atau kisi-kisi dari saya. Ingat belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk meningkatkan nilai untuk menembus SNBP. Kemudian yang jauh lebih penting lagi adalah subscribe channel ini.